Shalom, selamat pagi saudara-saudara seiman, jemaat Kaliboto Sola Gratia. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita semuanya senantiasa kita syukuri sebagai bentuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita awali ibadah kita. Sebelum memulai, kita awali dengan sebuah lagu Allah Rohku. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Sampai sekarang ini, itu bukti kasih setiamu sungguh nyata dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan Kau kumpulkan kami di tempat ini, Tuhan, bersama-sama Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, hatiku disenangkan Tuhan oleh setiap pujian dan penyembahan kami yang sederhana ini ya Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Mari Roh Kudus hadir. Mari hadirat-Mu melawat setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga ibadah ini membawa suatu kesegaran bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mempersembahkan Tuhan pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak saudara-saudara merasakan penyertaan Tuhan yang tak pernah berhenti di dalam hidup kita? Lambaikan tangan saudara-saudara, pasti banyak sekali pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Bukti bahwa Tuhan sungguh kuat, sungguh gagah, yang menyertai Tuhan, menyertai kita semua. Perjalanan kita di dalam menghadapi setiap masalah. Bukti Tuhan itu Allah yang besar, Allah yang sanggup lakukan segala perkara. Kita naikkan satu pujian, bukan kuat, bukan gagah. Di setiap
persoalan di dalam kehidupan kita, tetap percaya, tetap pegang teguh setiap janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita siapkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah itu juga menjadi suatu kekuatan bagi kita semua anak-anaknya. Mari kita pujikan, biarlah Roh Kudus memenuhi hati kita. Supaya disampaikan benar-benar apa yang dari hatimu, apa yang menjadi isi hatimu, sehingga kamu boleh mengerti Tuhan, dibukakan hal-hal surgawi yang tidak pernah dapat kami pikirkan sebelumnya. Tuhan, beri kami hati yang terbuka Tuhan menerima firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan tidak sia-sia, tapi boleh menjadi suatu kekuatan bagi jiwa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Bapa. Firman yang disampaikan Tuhan, sungguh Tuhan menjadi berkat buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Shalom, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara ibadah. Mohon maaf karena harus kita beribadah secara online, ya. Tapi janganlah ini membuat kita untuk malas ibadah, tapi bela ini juga merupakan satu ibadah kita kepada Tuhan. Asal benar-benar kita mau mengundang Yesus hadir di hati kita masing-masing. Ialah hari ini saya akan menyampaikan tentang keadaan firman Tuhan, tentang pintu. Setiap rumah tangga tentunya ada pintu. Bahkan ada orang yang menghendaki rumahnya hanya pintunya satu. Mereka beranggapan supaya rezekinya tidak hilang. Bahkan ada yang membuat rumah itu pintunya banyak. Alasannya apa? Kalau ada tamu, supaya tidak mengganggu ruang tamu.
bisa ke belakang, bisa kalau ada anak yang datang bisa lewat samping kok. Ini perbedaan ini tentu akan menyita suatu pikiran bagi kita, setiap orang yang percaya. Tetapi hari ini saya berbicara tentang pintu yang sempit. Mungkin saudara mengatakan, buat apa Pak pintunya sempit? Kita masuk mesti berdesaan macam. Tapi ingat, hari ini firman Tuhan mengatakan, berjuanglah untuk masuk dalam pintu yang sempit. Di dalam Lukas 13, nanti dibaca di rumah ayat 22 sampai 30. Tetapi di sini tema dari ayat mas yang saya sampaikan hari ini ayat 24. Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab aku berkata padamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi mereka tidak akan dapat masuk. Tuhan perintahkan seperti itu. Berjuanglah untuk masuk pintu yang sesak itu. Mengapa Tuhan perintahkan seperti itu? Mengapa Tuhan kata berjuanglah untuk masuk pada pintu yang paling lebar? Orang tentunya ingin menghendaki kalau kita akan masuk dalam satu ruangan atau dalam satu kantor, tentunya kita akan pilih pintu yang lebar. Terlebih saat pandemi ini, kita sedang memilih tempat yang tidak berdesak-desakan. Tetapi mengapa Tuhan perintahkan itu? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ini bertolak belakang dengan akal pikiran kita. Kita lihat hari ini manusia hidup ini dihadapkan untuk melalui dua pintu. Ya. Pintu yang pertama lebar, tetapi ujungnya adalah kebinasaan. Ini firman Tuhan. Tetapi kalau kita lihat kehidupan sehari-hari di dunia ini, pintu yang lebar itu lebih enak, nggak desak-desakan. Tapi firman katakan pintu yang pertama tadi kan yang lebar itu ujungnya adalah kebinasaan, dan pintu yang kedua adalah pintu yang sempit, tetapi ujungnya adalah keselamatan yang kekal. Ini firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan kita terima dengan akal, jangan dengan akal manusia sendiri. Tentu kalau kita orang yang belum mengenal Tuhan, maka mereka mendengar ini akan tertawa. Salah Pak. Pintu yang lebar itu enak. Itu sepeda enak, sesaat. Tapi ini jelas-jelas katakan pintu yang sempit, ujungnya adalah keselamatan yang kekal. Setiap manusia ingin melewati pintu yang lebar karena di sana banyak orang berkumpul dan tidak sulit untuk berdesak-desakan. Banyak orang. Sekarang kita akan melihat di dalam kita akan masuk dalam satu gedung. Pintunya sempit. Tidak ada orang masuk. Tapi pintu yang lebar enak, bisa masuk, tapi tidak berdesak-desakan. Ini adalah kita lihat bahwa gambaran manusia hari ini hanya melihat kalau ada orang sama masuk banyak kita ngikuti. Ya. Nah ini yang katakan hari ini ayat 24, Tuhan Yesus mengatakan berjuanglah masuk pintu yang sesak. Sempit artinya kita harus melalui pintu yang sempit, yang akhirnya menuju pada keselamatan. Saudaraku sekalian, hidup orang hari ini ada tanda tanya. Kalau kita lihat saudara kita yang beberapa hari yang lalu berangkat dari rumah tertawa, tapi pulang mereka sudah jadi tidak bernyawa. Itu dilihat dari pintunya tertutup, berdesak-desakan, kena gas, banyak yang meninggal.
Tetapi firman Tuhan katakan, masuklah pintu yang sempit karena menuju keselamatan. Firman Tuhan bertolak. Kalau dalam satu gedung di gedung biskop, ada pintu yang lebar di depan, tapi antrinya panjang. Tapi ada yang pintu yang belakang sempit, juga bersaksaan. Tapi yang di depan agak longgar. Orang memilih mana? Tentu memilih yang lebar, yang di depan. Yang sempit tidak mau. Harus melewati WC, harus melewati. Tetapi ini firman Tuhan katakan, lewatlah pintu yang sempit. Meskipun berdesaan, tapi arahnya pada keselamatan. Ini firman Tuhan. Mari kita cerna pada malam hari ini. Saudara dan saya dihadapkan dengan adanya dua pintu. Ada pujian mengatakan di dalam dunia ada dua jalan. Ya. Pujian yang berapa puluh tahun yang lalu dinyanyikan oleh anak Semanggu, di dalam dunia ada dua jalan. Mana yang kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup bergeluri. Itu pujian yang sudah bertahun-tahun kita dengar. Dan pujian itu disesuaikan dengan firman Tuhan. Pintu yang sempit, hidup bergeluri. Pintu yang lebar, masuk dapur api. Ada pertanyaan, mengapa surga itu digambarkan seperti pintu yang sempit, berdesak-desakan? Sudah jelas tadi itu, surga digambarkan pada pintu yang sempit. Artinya saudara dan saya dihadapkan dengan pintu yang sempit. Dan pintu yang sempit itu banyak masalah. Di samping, kalau badan kita besar, ada berapa orang kita menunggu. Bahkan kalau antrinya panjang, kita mau menunggu gak bisa. Karena pintunya sempit. Firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Artinya kalau kita sudah dipanggil melalui pintu yang sempit, kita harus antri. Antrinya panjang, pintunya sempit, hanya masuk satu. Begitu saudara giliran saudara mau masuk, pintunya ditutup, saudara kecewa. Inilah pikiran manusia. Tuhan mengatakan gini, bagaimana caranya supaya kita dapat masuk pintu yang sempit? Tadi berjuanglah, artinya Tuhan mengatakan berjuanglah, berusahalah dengan segala tenaga, segala kekuatan kita. Bagaimana caranya supaya kita dapat masuk pintu yang sempit itu? Ini gambaran dari surga. Pintu yang sempit itu gambaran menuju ke arah surga. Yang pertama adalah berjuang untuk masuk. Bagaimana caranya kita dapat masuk pada pintu yang kecil itu? Satu syaratnya adalah kita berjuang untuk masuk. Mengapa kita harus berjuang untuk masuk pintu sempit? Alkitab berkata, lawanmu si iblis sama seperti singa yang mengelilingi kamu dan akan menerkam kamu dan akan menggagalkan usahamu untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Ini yang katakan tadi, lawanmu si iblis itu akan menggagalkan setiap kita orang yang mau percaya, mau maju, mau melayani. Iblis selalu menang. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudara yang akan melayani pekerjaan Tuhan, lebih baik saudara berdoa. Karena ada iblis yang ingin berkatakan, apa yang caranya iblis? Banyak. Melalui sakit penyakit, melalui pekerjaan yang tidak selesai, melalui hidup yang penuh dengan kekhawatiran, melalui segala cara, ketakutan, kemiskinan, kesengkengan hidup, itu yang akan membuat kita sulit
untuk masuk dalam kerajaan Allah. Karena iblis itu akan masuk mengincar setiap orang yang akan melayani pekerjaan Tuhan. Demikian pula saya dan bersama istri saya juga. Setiap akan melayani harus mencicipi dulu. Bahkan setiap firman Tuhan icipkan dulu. Firman Tuhan yang minggu lalu disampaikan di Kalipoto, kemudian ngicipi dulu untuk nyambung firman Tuhan. Itu adalah iblis untuk membatal kita masuk di dalam kerajaan Allah. Karena berjuang untuk masuk itu, di sini katakan perjuangan yang pertama adalah melawan segala bujuk rayu dari si iblis. Contoh soal kalau kita akan melayani, ada datang orang, Pak ini saya mau jual ini Pak, tolong dijualkan. Padahal waktu itu kita akan berangkat melayani, tapi ada orang mengatakan itu menjualkan, dan iblis mengatakan, wis tinggalin nggak apa, ini untungnya besar. Itu cara iblis. Tetapi kalau saudara benar-benar sudah akan melayani, siapkan. Iblis datang dikatakan, Pak tolong jangan gini. Ya maaf ya, saya belum ada waktu, saya masih akan pelayanan. Itu saudara akan kuat. Karena iblis mengatakan seperti yang kedua, agar kita tetap setia di jalan Tuhan dalam segala hal, dalam segala keadaan. Tetap setia dalam segala hal apapun kita tetap setia. Dalam segala keadaan apapun, di dalam keadaan kekurangan, kekhawatiran, ketakutan, kita terus berjuang untuk melayani. Ini cara untuk masuk pintu yang sempit itu, masuk ke kerajaan surga seperti ini. Berjuang untuk masuk, artinya ini perintah supaya kita berjuang untuk masuk pintu yang sempit itu, karena Allah sudah menjanjikan di sana ada sukacita, ada damai sejahtera. Yang kita katakan agar kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita masuk di dalam pengenalan akan Allah. Ini perjuangan. Yang pertama tadi berjuang karena iblis itu akan mengganggu kita. Harus dikatakan dan terus perjuangan itu juga melawan segala bujuk rayu iblis. Dan jika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara sekalian, Allah Roh Kudus itu ada di mana saja. Mana saat kita akan mengundang, kita memuji nama Tuhan, Allah Roh Kudus itu masuk. Ada hujan mengajakkan berma, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Dinyanyikan terus, akhirnya ada suasana Roh Kudus itu masuk. Dan kita merasakan bahwa kehadiran Roh Kudus itu membuat kita yang tadinya tergoncang, kita mendapatkan kekuatan lagi, kita mendapatkan hikmat lagi. Manakala saudara menghadapi masalah yang besar, undang Allah Roh Kudus, menyanyi masuk. Di situ saudara akan mendapatkan hikmat. Oh Tuhan, bersyukur. Hikmat itu turun, yang akan membatalkan segala kekhawatiran itu dilenyapkan, sehingga kita akan jadi kuat. Itu berjuang untuk masuk di dalam pintu yang sempit. Yang kedua, kita tidak dapat masuk bersama-sama. Ini syaratnya. Tuhan mengatakan berjuanglah masuk pintu yang sempit. Tapi dikatakan bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Hari ini, saudaraku sekalian, apakah saudara masih tetap setia? Apakah saudara bisa langsung masuk pintu yang sempit? Firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Itu janji Tuhan. Karena pintunya sempit, berdesak-desaan. Oleh sebab itu, kalau kita masih dapat hidup sampai hari ini, ayo kita tetap berjuang. Berjuang untuk masuk yang pintu sempit. Di dalam pintu yang sempit itu banyak permasalahan. Kekhawatiran,
ketakutan, berlelah-lelah, sampai berkeringat untuk masuk pintu yang sempit. Artinya itu saudara diuji untuk masuk pada satu jalur keselamatan. Bisa mengatakan tidak semua orang bisa masuk. Banyak yang datang, tapi sedikit yang dipilih. Banyak orang ingin masuk tapi tidak dapat. Tadi ayat 24 kata sudah jelas. Berjuanglah untuk masuk dan disebut. Tapi ingat, banyak orang yang akan masuk tapi mereka tidak dapat. Artinya Tuhan menolak. Izinkan pada pagi hari ini firman ini saudara tangkap bahwa saudara diperintahkan untuk masuk pintu yang sempit. Artinya pintu sempit kita harus melewati banyak tantangan hidup. Cobaan datang silih berganti. Rayuan dari si iblis. Iblis selalu datang saat kita mengalami kelemahan, saat kita tidak dapat bergerak, saat kita tidak dapat menemui jalan buntu, jalan permasalahan, terutama hari ini. Iblis menyerang saudaraku sekalian anak Tuhan dengan cara soal duit, ekonomi. Dihadapkan dengan ini, kalau saudara tidak memegang firman Tuhan, maka saudara akan tergoncang. Ada tawaran iblis masuk, tinggalan nggak gereja-gerejaan, ayo meluk aku, tak kasih pekerjaan. Ini kegoncangan. Hari ini banyak anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami tantangan seperti ini. Tetapi kami bersyukur, soal Galatia hanya berapa orang, Lumajang hanya berapa orang, Kalipoto berapa orang, masih dapat bertahan karena saudara memegang Kristus hidup di dalam saudara. Maka di sini saudara diperintahkan, berjuanglah untuk masuk pintu sempit. Nanti firman Tuhan ini selesai. Renungkan saudaraku sekalian. Saudara dihadapkan pada pintu yang sempit. Pintu sempit itu sulit untuk menikmati kenikmatan yang dunia berikan. Mungkin pintu sempit itu harus dilalui dengan jalan yang sangat susah. Mungkin karena keadaan ekonomi saudara berjalan dengan tertatih-tatih, sempoyongan. Tuhan mengatakan, masuklah, berjuanglah. Di sana ada keselamatan. Saudaraku sekalian, kalau kita harus masuk sendiri-sendiri. Pintu yang sempit artinya kita punya tanggung jawab pribadi. Tidak ada kata untuk nunut. Ada kata-katakan surga nunut, neraka katut. Tidak ada. Bagi Tuhan tidak ada. Tidak ada yang nunut. Orang tua setia, anak tidak setia. Mengatakan, nanti mau masuk, gak apa-apa, saya tak nunut orang tuanya. Tidak bisa. Ini pribadi-pribadi. Antara suami istri jika bisa nunut. Saya sama istrinya tidak bisa. Oh Tuhan datang, aku dipanggil Tuhan. Itulah tangannya, air tak gandeng lagi tidak bisa. Ini pribadi-pribadi. Ingat saudaraku sekalian, di mana saudara hari ini menempatkan diri di dalam keimanan saudara? Apakah saudara masih setia? Tengok kanan kiri. Apakah suamiku masih belum kenal Tuhan? Apakah suami kurang setia? Suami juga katakan, apa istriku kurang setia? Apakah istri belum setia pada Tuhan, belum kenal Tuhan? Ajak. Dan di sini katakan bahwa untuk masuk pintu yang sempit tidak bisa bersama-sama, tapi harus pribadi-pribadi karena kita punya tanggung jawab itu. Kita tidak dapat berkata karena orang tua saya baik, karena orang tua saya pendeta, anak saya akan masuk. Tidak bisa. Sekali lagi saya tekankan pada semua anak Tuhan, termasuk anak-anak saya semua. Tuhan datang, kalau saya pribadi, Tuhan diizinkan untuk diangkat
saya tidak bisa membawa anak-anak saya. Itu tanggung jawab pribadi. Hari ini kita tekankan, tetap berjuanglah sendiri-sendiri untuk masuk pada pintu yang sempit. Kita harus tanggung jawab atas diri kita pribadi di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari hari ini kita renungkan ya, apa yang harus saudara lakukan, yaitu berjalan pintu yang sempit. Itu akan membawa suatu keputusan bagi saudara. Yang ketiga di sini katakan ayat 30 ada yang tidak dapat masuk. Loh, ini kalau kita sudah dapatkan Tuhan untuk pintu yang sempit, ini ada yang tidak masuk, dapat masuk. Ada orang yang terakhir menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi akhir. Yang tidak menyenangkan, kita sudah lama antri, begitu kita sudah sampai pintu yang depan, pintunya tertutup. Inilah kekecewaan. Kecewaan anak Tuhan yang sudah lama mengikuti Tuhan, berdoa, minta, tapi tidak dikabulkan. Kecewa. Inilah persoalan kecewa ini yang membuat kita kadang-kadang dihadapkan dengan suatu perkara yang sulit. Maka di situ kita akan mengalami kecewaan. Kita sudah melayani dan sudah melakukan kegiatan gereja, tapi akhirnya kita tidak dapat masuk pintu yang sempit. Alangkah kecewanya kita. Hari ini mari kita renungkan bahwa kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang penuh dengan suatu tantangan, perjuangan. Tidak mudah itu menjadi Kristen. Tidak mudah menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mentalnya baja. Harus melalui perjuangan. Di dalam Wahyu 3 ayat 15-16, aku tahu segala pekerjaan engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya kalau engkau tidak dingin atau panas. Ini yang tidak dapat masuk, tadi katakan ada yang tidak dapat masuk karena dingin, panas, tidak dingin, tidak panas. Suam-suam kuku, artinya ini Kristen tobat umat. Seperti ya Pak Didi dulu almarhum katakan Kristen tobat umat. Tidak dingin, tidak panas. Ini tidak dibenarkan Mas Tuhan. Yang ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudaraku sekalian, mengikut Tuhan, jangan setengah-setengah. Jangan kalau panas ada berkat, waduh mau pupuk. Begitu berkat tidak turun. Doa kita tidak dengar, dingin. Di rumah saja. Tidak usah berdoa. Nih. Kalau ada anak Tuhan yang seperti ini, bukan saya menakut-nakuti, tetapi baca firman Tuhan di luar Wahyu 3 ayat 15-16, itu akan membuat kita takut kepada Tuhan. Yang 16, jika engkau suam-suam kuku, artinya ya tidak panas jadi dingin, tidak, artinya setia. Ya malah tidak setia gak sih ya. Itu dikatakan di sini, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, artinya dilempar. Saudaraku sekalian, mari kita berpikir sejenak. Hari ini apakah iman saudara tadi dikatakan tidak dingin, tidak panas, suam-suam kuku. Hati-hati. Ini zaman akhir. Banyak ramalan, terlebih nanti tahun depan banyak kita baca ramalan-ramalan. Indonesia akan kena resesi. Kita baca ada di Shopee itu berapa ribu sudah diberhentikan. Waktu saya ke Bali naik angkutan, supir mengatakan, Pak, kalau nanti November ini ada rencana
konferensi dunia dan hilang di lockdown, mati semua Pak. Kenapa Pak? Payah Pak. Tidak bisa makan, tidak bisa beli ini. Mau usahain tidak bisa. Hari ini Tuhan perintahkan pada saudara, jangan suam-suam kuku, tidak dingin panas. Tapi minta sama Tuhan, api Roh Kudus untuk membakar kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Maka di situ Tuhan akan mengirimkan Allah Roh Kudus untuk menuntun atau membackup saudara di dalam permintaan doa saudara kepada Tuhan. Allah Roh Kudus itu undang untuk mencapai sesuatu. Harus ada roh penolong itu, Roh Kudus. Kalau tadi katakan bahwa kita sudah melakukan kekuatan gereja, tetapi kadang-kadang doa kita tidak dengar. Kehidupan Kristen itu memerlukan perjuangan. Kehidupan Kristen kita harus bertanggung jawaban bukan untuk semua, tapi harus ditanggung jawab oleh sendiri-sendiri. Kehidupan Kristen harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi firman Tuhan katakan harus dipimpin oleh Roh Kudus supaya kehidupan kita tidak suam-suam kuku. Bila tidak, maka kita akan kecewa dan tidak dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Saudara Tuhan, marilah hidup kita ini tegas. Kita harus tidak boleh main-main. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus tetap setia dan melakukan kehendak Bapa. Hari ini putuskan, Tuhan, saya tidak ingin suam-suam kuku. Karena saya takut dimuntahkan. Tadi firman Tuhan katakan Wahyu 3 ayat 16. Kalau kamu suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Artinya dilempar jauh dan dibuang, tidak diperhatikan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, singa yang mengaum-ngaum itu mencari orang yang akan ditelannya. Saudaraku sekalian, ini jelas-jelas kalau saudara suam-suam kuku, maka singa itu yang ada di sekeliling saudara akan menerkam. Artinya kita di hadapan suatu keputusan yang sulit. Singa itu ada di depan saudara, siap menerkam. Singa itu adalah iblis yang akan menggagalkan saudara maju. Di dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu hendaklah tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah, lawan si iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Saudara sekalian, malam hari ini, mari kita ikraran bersama-sama. Mengatakan, Tuhan, saya sudah mendengar firman-Mu. Saya ingin melalui jalan yang sempit. Meskipun banyak tantangan, hambatan, perdesaan, saya tetap akan melalui jalan sempit. Artinya di dalam kita hidup, banyak tantangan, kamu jatuh bangun, usaha ini jatuh, terus bangkit lagi usaha, terus berjalan. Karena di sana ada satu pintu yang menuju pada keselamatan. Kuatkan iman saudara dalam berjuang bersama Tuhan. Bersukacitalah dan bersyukurlah setiap hari. Artinya mulut kita ini harus tetap setia dan mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang saudara terima hari ini, jadikan itu momen dalam kehidupan saudara. Harus mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 3 ayat 16, kalau nggak salah itu, mengucap syukurlah senantiasa. Artinya kita dihadapkan, meskipun pintu yang sempit, kita harus berjuang masuk. Apapun yang jadi, kita mengucap syukur. Hari ini berbahagialah setiap anak Tuhan yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Mari bersama-sama mengucap syukur setiap hari. Setiap pagi kita mengucap syukur. Meskipun berkat belum saudara terima, mengucap syukurlah selalu.
maka di situ kita akan mendapat kekuatan. Apa yang saudara minta? Ada waktunya Tuhan menjawab. Ada waktunya Tuhan untuk mengabulkan. Maka oleh sebab itu berjaga-jagalah supaya kita bisa melawan si iblis itu, supaya tidak mengganggu kita sekalian. Yang terakhir di dalam Yohanes 10 ayat 9 katakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Yesus mengatakan seperti ini, akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku, maka ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dari dan menemukan padang rumput yang hijau. Artinya di sini Yesuslah pintu. Setiap orang yang percaya hari ini katakan, Yesuslah pintu. Aku harus masuk. Karena masuk ada jalan yang sempit. Di situ ada keselamatan. Ada padang rumput yang hijau, artinya disediakan semua kebutuhan kita. Hari ini mungkin firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi hari ini saya tekankan, mari sama-sama. Jemaat Sola Gratia Kalibotol Lumajang. Tuhan perintahkan, berjuanglah. Masuk pintu yang sempit. Artinya kita siap menghadapi tantangan, siap menghadapi kesulitan, siap menghadapi permasalahan. Tapi untuk kita yang terakhir katakan mengucap syukur dalam segala. Artinya kita ditantang. Dalam keadaan kita mengalami beban yang berat, bersyukur pada Tuhan. Dalam mengalami sesuatu, mengalami sesuatu berkat, kita bersyukur. Artinya bersyukur itu bukan hanya menerima berkat. Manakala kita belum mendengar doa, kita dengar, kita ucap syukur. Manakala kalau saudara diluputkan dari mara bahaya, kita ucap syukur. Manakala kita dihadapkan suatu perkara yang besar, yaitu tantangan hidup. Hari ini berbahagialah saudara sekalian. Tuhan katakan berjuanglah untuk masuk pintu yang sempit, karena di situ ada keselamatan. Terus setia dan taat. Undang Roh Kudus supaya dapat kita masuk bersama. Ingat tadi katakan masuk ke surga melalui pintu sempit tidak bisa bergandengan tangan, tidak bisa rombongan. Tuhan, ini anak saya, ini keponakan saya masuk rombongan, tidak bisa. Pribadi demi pribadi. Hari ini saya ingatkan kepada saudara sekalian, saudara jaga foto, ingat bahwa masuk dalam pintu kerajaan Allah tidak bisa rombongan. Pribadi-pribadi. Kalau pribadi hari ini belum setia dan taat, cepat-cepatlah berbalik untuk selalu setia dan taat. Saya percaya firman Tuhan ini singkat tetapi memberikan contoh teladan buat saudara. Siapkan hati saudara. Berjuang untuk masuk pintu yang kecil. Meskipun tantangan-tantangan ada, Tuhan menyertai saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan perpanjang, tapi dikatakan Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari terpilih. Itu hari ini kita perintahkan seperti itu ya. Sebab itu mari kita akan akhiri ibadah online ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dalam hal kita mengikuti Yesus, undang Roh Kudus, hidup benar kepada Tuhan, maka saudara akan tetap ada dalam puji nama Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah ini dengan pujian. Shine.
hari ini kami dapat ibadah secara online bersama domba-domba Musol Kerja Kalipoto dan Lumajang. Biarlah firman itu dapat masuk dalam hati saudaraku sekalian. Biarlah firman ini menjadikan penuntun bagi saudara di masa-masa sulit ini. Yesus mengatakan, berjuanglah untuk masuk pintu yang sempit, karena di sana ada rumput hijau dan ada keselamatan. Saudaraku sekalian, mari kita hari ini kita bersyukur atas firman Tuhan ini menjadikan kehidupan kita semakin hari semakin dekat pada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami khusus berdoa bagi domba-dombamu yang tidak hadir saat ini. Mungkin mereka dalam keadaan kesakitan. Tuhan jamah mereka. Karena Engkau Allah tabib yang ajaib, mampu memulihkan dan menyembuhkan segala macam penyakit, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan heran. Bagi yang susah dihiburkan, bagi yang saat ini beban berat, Tuhan mampu hadir. Undang Roh Kudus. Tuhan mampu untuk menolong saudara lepas dari segala tekanan dan beban. Yang penting kita harus tetap percaya dan mengikuti Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi rencana Tuhan untuk ibadah pada hari Senin di BKSAG Jatiroto. Tuhan, kami berdoa bagi semua jemaatku yang ikut di dalam ibadah tersebut, dalam pelayanan. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita dan sejahtera, supaya Tuhan baik kami yang dari Malang sampai ke kami dapat sampai di sana dengan selamat. Yang penting ada urapan Roh Kudus. Terpenting udara yang baik, cerah, sehingga banyak yang hadir dan datang dan mendengar firman. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami banyak ujian tantangan. Banyak orang-orang yang hendak Tuhan mengadakan ketidakpuasan. Mungkin karena mereka susah, tetapi hari ini biarlah Allah Kudus datang sebagai Raja Damai untuk memimpin, berikan hikmat aku budi pada Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri, Abrian Kulisan, dari pusat sampai daerah, pelosok-pelosok semuanya. Aku akan menjaga, melindungi supaya Indonesia tetap aman. Terpenting dilakukan dari ketakutan di mana banyak negara yang bangkrut, resesi, tapi Indonesia tetap aman. Karena Indonesia, Tuhan yang ada di tempat ini dan memimpin bangsa ini menjadi arah tujuan yang benar. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Sebentar lagi kami akan berbicara satu sama lain. Mohon penyertaanmu sampai di rumah kami dengan selamat. Terima kasih Bapak, terpujilah nama. Mari kita angkat ke atas. Terimalah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persaudaraan kudus kami dari saudara, dan anugerah dari Allah Bapa yang akan turun menyertai saudara hari ini. Terima kasih, terpujilah namamu. Segala puji syukur gunakan doa ini hanya melalui satu nama, di atas nama Yesus Kristus Allahku yang luar biasa. Terima kasih, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita percaya, katakan amin. Kita berjumpa lagi minggu depan di acara sama. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.